Pernahkah kalian membayangkan jatuh cinta di tengah perang? Saat dunia sedang kacau, ledakan bisa terdengar kapan saja, dan orang yang kalian cintai mungkin tidak akan pulang esok hari. Dalam situasi seperti itu, setiap pertemuan terasa sangat berharga. Setiap percakapan bisa menjadi yang terakhir, dan setiap janji memiliki makna yang jauh lebih besar. Inilah yang dialami oleh Toshio Shimao dan Miho Shimao, sepasang kekasih asal Jepang yang kisah cintanya dimulai pada era Perang Dunia Kedua. Awalnya kisah ini sangat romantis dan menyentuh. Namun seiring berjalannya waktu, cinta yang lahir di tengah perang itu justru menjadi salah satu kisah cinta yang paling tragis dalam sejarah sastra Jepang. Yap, di episode kali ini kita akan membahas kisah cinta Toshio Shimao dan Miho Shimao. Jadi pada tahun 1944, Jepang berada di ujung tanduk. Ya, kita semua tahu lah ya, Jepang udah mulai ketar-ketir kala itu. Pasukan sekutu terus mendesak dari berbagai arah. Kota-kota mulai dibombardir dan kekalahan tinggal menunggu waktu. Di tengah situasi tersebut, seorang perwira muda angkatan laut Jepang bernama Toshio Shimao ditempatkan di sebuah pulau yang bernama Kakeroma, salah satu bagian dari Kepulauan Amami. Penugasannya bukan sekedar menjaga wilayah. Ia memimpin sebuah unit yang dipersiapkan untuk operasi kamikaze, yang artinya jika perintah datang, Toshio dan anak buahnya akan menerbangkan kapal atau pesawat menuju musuh dalam sebuah misi bunuh diri. Mereka tidak dilatih untuk pulang. Mereka dilatih untuk berkorban demi negara. Bayangkan, menjalani hidup dengan mengetahui bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada rencana masa depan. Tidak ada impian tentang masa tua. Yang ada hanyalah menunggu perintah terakhir. Namun justru di pulau kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perang, disitulah Toshio bertemu gadis bernama Miho. Miho adalah putri kepala sekolah setempat. Ia dikenal lembut, ramah, dan selalu membantu masyarakat setempat. Bagi Toshio yang setiap hari hidup dalam tekanan perang, kehadiran Miho seperti sedikit memberikan ketenangan di masa perang yang sungguh berantakan dan kacau. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, bukan karena mereka terburu-buru, melainkan karena perang membuat semua orang sadar bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat kalian tidak tahu apakah masih hidup minggu depan, kalian tidak akan menunda untuk mengungkapkan perasaan. Toshio dan Miho mulai menghabiskan waktu bersama, saling mengenal, dan perlahan jatuh cinta. Bahkan mereka berjanji, jika perang berakhir dan Toshio berhasil selamat, mereka akan melaksanakan pernikahan. Namun masalahnya, Toshio sendiri gak pernah percaya kalau ia akan kembali hidup-hidup. Sebagai komandan unit kamikaze, ia sudah menyiapkan diri untuk mati demi negara. Ia menulis surat-surat perpisahan kepada keluarganya dan menunggu hari ketika perintah terakhir itu datang. Ya, bisa dibayangkan lah bagaimana perasaan Miho kala itu. Mencintai seseorang yang setiap saat bisa aja hilang dan tidak pernah kembali tentu bukanlah hal yang mudah untuk Miho. Tetapi di masa perang, harapan seringkali menjadi satu-satunya hal yang membuat orang untuk kuat dan bertahan. Lalu sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan benar-benar terjadi. Pada Agustus 1945, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah. Perang berakhir sebelum unit kamikaze Toshio sempat menjalankan misi terakhirnya. Ia selamat. Janji yang dulu mereka ucapkan akhirnya bisa ditepati. Toshio kembali menemui Miho, dan tidak lama kemudian mereka akhirnya melaksanakan pernikahan. Seolah inilah akhir yang bahagia. Dua orang yang dipertemukan karena perang akhirnya bisa hidup bersama. Namun ternyata kenyataannya, perang bukan benar-benar musuh utama mereka. Setelah menikah, Toshio mulai membangun karir sebagai penulis. Bakatnya perlahan diakui. Karya-karyanya mulai diterbitkan dan namanya semakin dikenal di dunia sastra Jepang. Dari luar, kehidupan mereka tampak sempurna. Mereka berhasil melewati perang, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan baru. Tetapi di balik pintu rumah mereka, perlahan muncul retakan yang tidak diketahui oleh siapapun. Ternyata si Bang Toshio ini beberapa kali ketahuan selingkuh. Oh my god! Bagi Miho, pengkhianatan itu terasa jauh lebih menyakitkan dibanding rasa takut kehilangan saat perang dulu. Pria yang rela dia tunggu di tengah ancaman kematian waktu itu, kini justru melukai hatinya dengan cara yang benar-benar tidak Miho sadari. Luka itu terus menumpuk hingga akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis Miho. Ia mulai mengalami kecemasan yang sangat berat, rasa curiga yang berlebihan, ledakan emosi, hingga beberapa kali harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Yang membuat kisah ini begitu rumit adalah
Toshio itu nggak ninggalin Miho. Toshio sadar bahwa dirinya ikut bertanggung jawab atas penderitaan Miho. Ya terus kenapa selingkuh bang? Rasa bersalah itu terus menghantuinya. Ia tetap merawat Miho, mendampinginya menjalani pengobatan, sekaligus hidup di atas penyesalan atas kesalahan yang sudah Toshio lakukan. Mereka masih saling mencintai, tetapi cinta itu kini dipenuhi oleh rasa sakit yang tidak mudah untuk dihapus. Banyak orang mengira kisah cinta sudah berakhir ketika dua orang tersebut berhasil menikah. Seolah-olah ketika selesai mengucapkan janji suci, tidak akan ada lagi masalah yang akan datang. Padahal bagi Toshio dan Miho, justru setelah menikahlah perjuangan sesungguhnya mereka dimulai. Mereka berhasil melewati perang, tetapi tidak berhasil melewati luka yang muncul di dalam rumah tangga mereka sendiri. Suatu hari, Toshio memilih melakukan sesuatu yang tidak biasa. Alih-alih menyembunyikan kisah kelam keluarganya, ia justru menuliskannya. Semua rasa bersalah, pertengkaran, kecemburuan, dan penderitaan Miho dituangkan ke dalam sebuah novel berjudul The Sting of Death atau Shi no Toge. Novel ini bukan sekedar terinspirasi dari kehidupan mereka. Hampir seluruh isinya merupakan cerminan dari apa yang benar-benar mereka alami. Yang membuat novel itu begitu istimewa adalah kejujurannya. Toshio tidak terlihat seperti playing victim dalam penulisannya, atau seperti ingin berlagak pahlawan lah ya. Ia menuliskan dirinya apa adanya, termasuk semua kesalahan yang menghancurkan hati istrinya. Sementara Miho tidak hanya digambarkan sebagai seseorang perempuan yang rapuh, tetapi juga sebagai seseorang yang berjuang melawan luka batin yang begitu dalam. Pembaca tidak sedang menikmati kisah yang indah, melainkan menyaksikan dua manusia yang terus berusaha bertahan meski hubungan mereka dipenuhi oleh rasa sakit. Menariknya lagi, Miho kemudian juga menulis. Ia menceritakan pengalaman yang sama, tetapi dari sudut pandangnya sendiri. Untuk pertama kalinya, dunia bisa melihat satu kisah dari dua hati yang berbeda. Dari seorang suami yang hidup dengan rasa bersalah, dan seorang istri yang harus hidup dengan luka yang ditinggalkan oleh orang yang paling dia sayangi. Kisah mereka akhirnya dikenal luas, bahkan pada tahun 1990 diadaptasi menjadi film The Sting of the Dead. Film tersebut berhasil meraih Grand Prix di Festival Film Cannes dan memperkenalkan kisah Toshio dan Miho kepada dunia. Bukan karena kisah mereka romantis, tetapi karena terasa begitu nyata. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Hanya ada dua manusia biasa yang sama-sama memiliki kelemahan. Nah, kalau dipikir-pikir, ada ironi yang sangat menyedihkan dari kisah ini. Saat perang berlangsung, Toshio dan Miho takut dipisahkan oleh bom, peluru, atau ancaman dari negara lain. Justru mereka berhasil melewati semua itu. Toshio bahkan lolos dari kematian yang hampir pasti. Tetapi setelah perang berakhir dan dunia kembali damai, justru hati mereka yang mulai hancur sedikit demi sedikit. Musuh yang paling sulit dikalahkan ternyata bukan perang, melainkan luka yang muncul dari dua orang yang saling mencintai. Mungkin karena itulah kisah cinta Toshio dan Miho masih dikenang sampai sekarang. Karena kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan bertahan. Cinta bisa mempertemukan dua orang di tengah perang, tetapi mempertahankan cinta setelah perang justru ternyata lebih sulit. Dan dari semua rasa sakit itu, lahirlah sebuah karya sastra yang hingga hari ini masih dianggap sebagai salah satu kisah paling jujur tentang cinta, penyesalan, dan kehidupan manusia. Oke teman-teman, itu dia video kita kali ini. Pembahasan tentang kisah cinta Toshio dan Miho di era perang tahun 1945. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalau misalnya kita hidup di era perang, dan mungkin tahu orang yang kalian cintai ini mungkin cuma punya waktu hidup beberapa hari lagi aja. Apakah kalian akan tetap memilih jatuh cinta atau menjauh agar tidak merasakan rasa sakitnya kehilangan? Coba tulis pendapat kalian di komen ya. Yap, segitu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, gue buka Soeria ya. Barangkali teman-teman ada yang mau nyumbang 1000-2000-nya nggak bikin kalian miskin. Yap, misalnya kalau kalian mau request pembahasan boleh di komen aja. Oke, gue pamit undur diri. Jangan lupa subscribe.